Sidangnya dua pihak tidak hadir, jadi ditunda ke tanggal 29 Oktober 2025. Kalau mediasinya gagal berarti kan lanjut persidangan jawab jenawab. Saya nggak tahu lah kalau mau melakukan sesuatu ya. Intinya kita fokus pada perceraiannya aja sih kalau Pak Haji seperti itu. Kisah pilu kandasnya rumah tangga komedian Andre Taulany dan sang istri, Rien Triginawarta alias Erin, masih bergulir panjang di muka persidangan. Dan pada tanggal 22 Oktober 2025 kemarin, proses hukum perceraian keduanya pun kembali berlanjut dengan diselenggarakannya agenda sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Layaknya agenda-agenda sebelumnya, pihak Erin lagi-lagi memilih untuk tidak hadir, sehingga agenda mediasi terpaksa harus diundur selama sepekan. Dan baru akan diselenggarakan kembali pada tanggal 29 Oktober 2025 mendatang. Namun yang cukup berbeda dari agenda persidangan sebelumnya, pihak Andre kali ini mengambil langkah yang serupa dengan Erin, yakni tidak menghadiri sidang secara langsung. Lantas, seperti apakah penjelasan pihak kuasa hukum terkait ketidakhadirannya kemarin? Serta bagaimanakah pula proses lanjutan dari sidang perceraian ini? Ya, kabarnya sih memang hari ini ada sidang, cuman ditunda dalam artian kalau nggak salah sih ada masih mediasi, prosesnya masih mediasi. Sidangnya dua pihak tidak hadir, jadi ditunda ke tanggal 29 Oktober 2025. Tanggal berapa? Maksudnya 1 minggu. Berarti minta waktu 1 minggu. Kalau untuk itu tidak ada informasi ya. Kepada kami tidak ada informasi, hanya tidak hadir dua-duanya hari ini. Jadi dipanggil kembali untuk hadir pada sidang tanggal 29 Oktober 2025. Alasan itu kenapa ya ada yang harus diselesaikan untuk mediasi. Kalau dari keluarga mungkin ada ya, cuman kan selaku PH pastinya kita diupdate ya, cuman dari keluarga sendiri pasti adalah ini untuk dimediasikan baik dari pemohon ataupun termohon, cuman kan pastinya nanti diupdate ke kita. Ya doakanlah yang terbaik, mediasinya seperti apa. Ya kalau misalkan tidak hadir 3 kali berarti kan tidak memanfaatkan daripada haknya. Kita serahkan ke majelis hakim aja nanti yang terbaik seperti apa, kita juga kan tunduk pada pengadilan ya, seperti apa nanti prosedurnya ya kita ikutin seperti itu. Ya kalau dari Pak Haji sih masalah perceraian ini tetap cerai, ya intinya mungkin bermediasi ini ada di luar daripada setelah perceraiannya, bukan sebelum perceraiannya. Seperti itu yang akan dibahas. Kemungkinan di hari Rabu lagi kan ditunda semua. Agendanya mediasi juga? Agendanya hasil mediasi. Kalau tidak hadir, Erinnya sidang tetap dilanjut. Ke tahap pembuktian loh. Kalau misalkan tidak dihadiri, nanti misalkan hasil mediasinya seperti apa, otomatis kepada pembuktian. Kalau mediasinya gagal berarti kan lanjut persidangan jawab jenawab. Di tengah proses persidangan yang terus bergulir, kisruh perceraian Andre dan Erin pun semakin meruncing pula di luar pengadilan. Apalagi belakangan ini, sejak materi permohonan cerai Andre tersebar luas di media sosial. Dan akibatnya, Erin Taulany pun terkena dampak yang cukup besar, mengingat dalam gugatan yang tersebar itu, terkuak sejumlah dugaan perilaku kurang baik yang dilakukan oleh Erin selama menjalin pernikahan dengan Andre. Merasa tidak terima melihat nama baiknya terus ternoda, Erin Taulany pun langkah tegas. Ya, melalui media sosial, Erin lantas memberikan bantahan. Dan tak kalah mencolok perhatian, kala itu Erin bahkan mengaku siap membawa sang suami ke ranah pidana.
Selama ini saya sabar, saya diam, saya ikhlas selalu kena fitnah. Saya tetap jaga nama baiknya, tutupi aib-aibnya. Tapi tunggu tanggal mainnya ya, pemirsa dan netizen Indonesia. Tegas, Erin Taulani menyuarakan kekecewaan yang telah lama menyelimuti relung hatinya. Lantas, seperti apakah pihak Andre menyikapi unggahan Erin Taulani? Saya nggak tahu lah kalau mau mengungkap sesuatu ya. Intinya kita fokus pada perceraiannya aja sih kalau Pak Haji. Kami tidak menanggapinya dan kami tidak mau berkomentar terkait hal tersebut. Jadi pada intinya Pak Haji fokus pada perceraiannya aja. Jadi begini Mbak, kita harus bisa melihat ya, apa yang disampaikan apakah memang benar dan berdasar atau tidak kan gitu. Kalau misalkan itu tidak bisa dibuktikan dengan bukti yang konkret, berarti kan ada indikasi dugaan tidak pidana, fitnah atau pencemaran nama baik. Setiap orang itu kan punya hak ya untuk menempuh jalur hukum baik pidana ataupun perdata selama ada yang dirugikan gitu kan. Nah, apabila yang menjadi kerugian Erin dalam hal ini, dia tidak pernah merasa seperti dalam dalil gugatannya si Andre, tentunya dia sah-sah saja untuk menempuh jalur hukum pidana dengan membuat laporan. Kira-kira seperti itu. Jadi intinya kembali lagi seperti yang saya sampaikan. Ya meskipun ini masih berproses, tentunya kan juga ada privasi masing-masing yang harus ditutup ya sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yang bisa diakses oleh publik gitu kan. Nah, kembali lagi, apabila kita mendalilkan sesuatu di mana kita tidak bisa membuktikan, nah itu berpotensi pidana. Apabila memang secara nyata dia meng-up atau mempublikasikan katakanlah di media sosial sehingga bisa dilihat oleh orang banyak. Hadirnya pernyataan Erin Taulani terkait rencana hukum yang akan ia tempuh tentu mengejutkan publik. Dan menariknya lagi, beberapa waktu yang lalu, pihak kuasa hukum sempat pula menyuarakan hal serupa. Namun yang berbeda dari pernyataan Erin, sang kuasa hukum nampaknya mempersoalkan terkait penyebaran materi gugatan. Terlebih lagi, sang kuasa hukum merasa jika penyebaran materi gugatan itu dibarengi dengan sejumlah narasi negatif yang begitu menodai nama baik sang klien. Oleh karena itulah, kini pihak Erin tengah mempertimbangkan matang-matang terkait rencana hukum yang akan mereka ambil. Menanggapi hal itu, pihak kuasa hukum Andre nampaknya enggan berkomentar panjang. Ketika ditemui kemarin, sang kuasa hukum hanya menegaskan bahwa penyebaran itu tidak berasal dari pihak Andre. Dan kami sangat menyayangkan hal tersebut. Yang saya bisa sampaikan satu bahwa kami juga mungkin sedang mengukur, mempersiapkan, ya, mempertimbangkan untuk melakukan upaya hukum terhadap siapapun ya, baik itu akun-akun maupun media-media ya, yang menyebarkan putusan gitu ya, yang di dalamnya mencakup gugatan yang pada perkara terdahulu, karena sebetulnya itu sifatnya tertutup dan tidak boleh disebarluaskan. Jadi kami sedang menyusun, mempersiapkan gitu ya, kemungkinan untuk melakukan laporan pidana terhadap pihak-pihak yang kami rasa bertanggung jawab ya dalam hal ini menyebarkan informasi-informasi yang sifatnya tertutup seperti itu. Kami nggak tahu itu dugaan bocor dan lain sebagainya. Saya pastikan bukan dari kami. Bukan bisa aja bisa diakses, bisa diupload, karena kan bisa diperhatikan sendiri itu kan jelas itu direktori putusan Mahkamah Agung. Nah, itu kan tidak bisa dihapus itu, tidak bisa dihilangkan kan. Siapa aja bisa mengakses. Cuman yang mengakses aksesnya dan menyebarkan luaskan itu sendiri kan saya nggak tahu juga itu siapa. Jadi kalau materi gugatan saya tetap konsisten dari awal tidak untuk dikonsumsi secara detail oleh publik ya. Seperti apa nanti tugas kami lah tim hukum yang akan menanggapi di dalam persidangan secara tertutup. Makanya ketika tadi ada
berita bocornya gugatan dan putusan dari perkara yang terdahulu, kami sangat keberatan gitu, karena dari awal kami selalu menyampaikan bahwa ini perkara tertutup, bahkan teman-teman saja kan tidak boleh meliput ke dalam ketika persidangan berjalan, makanya itu tidak akan kami buka di luar persidangan seperti itu biar nanti kami yang akan tanggapi di persidangan, dan tugas dari pihak sebelah ya membuktikan dalil yang mereka sampaikan. Kalau memang terbukti ya pasti mereka akan menang gitu kan, seperti itu. Bila ditarik ke belakang, pihak Andre Taulani sendiri sempat menjelaskan kalau nota materi yang tersebar itu tidak berasal dari gugatan baru Andre Taulani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Akan tetapi, gugatan terdahulunya yang sempat gugur di tengah jalan. Hal itu pula yang semakin meyakinkan pihak Erin Taulani untuk menempuh langkah hukum dalam menanggapi bocornya dokumen rahasia tersebut. Lantas, seperti apakah praktisi hukum Tris Haryanto menanggapi rencana pihak Erin Taulani? Serta bagaimanakah pula pandangan sang advokat terkait kebocoran dokumen privasi dalam kacamata hukum? Ya, ini kan sebenarnya kan privasi para pihak lah ya, yang harusnya dijaga sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, gitu kan. Nah, berarti kalau sudah diputus, berarti kan hakim memutus itu kan sesuai dengan pertimbangan berdasarkan fakta dan bukti, gitu kan. Kalau tidak ada upaya hukum selanjutnya, berarti kan ini sudah ingkrah. Nah, berarti kalau sudah ingkrah, berarti ada bukti yang benar-benar konkret ya dalam proses persidangan itu yang menyatakan emang para pihak emang mendalilkan itu benar sehingga diputus, atau sebaliknya itu berdasarkan pertimbangan hakim sehingga ditolak. Itu kan sesuai dengan fakta persidangan, gitu kan. Nah, kalau misalkan sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, terus ada salah satu pihak itu mungkin karena dia kepingin menjatuhkan pihak yang lainnya sehingga kepingin mencari simpati masyarakat, sehingga banyak dukungan, ya sebenarnya itu tidak dibenarkan menurut hukum itu. Jadi menyebar luaskan aib atau membuka aib yang belum tentu benar dan belum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, itu tidak dibenarkan menurut hukum. Itu kalau menurut pandangan saya ya. Bisa diakses, satu, bukan berarti boleh disebarluaskan dan diberikan narasi-narasi negatif terhadap klien kami, seperti itu. Kedua, bahwa klien kami sendiri juga dalam kondisi masih sakit sejak hari Rabu, Selasa kemarin ya, dan masih dalam pemulihan, dan sangat shock ya, terpukul atas tersebarnya berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ini. Makanya kami sangat serius gitu ya, mempertimbangkan untuk melakukan laporan gitu ya, pidana terhadap akun-akun ataupun media-media yang kami anggap tidak bertanggung jawab. Ya, karena kan ini belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, belum ingkrah. Berarti ini kan masih tanda tanya, benar atau tidak ini yang dilakukan si Erin, kan gitu. Terkecuali kalau misalkan ada putusan yang berkekuatan hukum tetap sehingga ingkrah, ya toh, berdasarkan fakta dan bukti dalam persidangan, ya sah-sah saja seseorang itu mau menyampaikan sesuatu yang terpenting benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Tapi yang menjadi masalah apabila menyampaikan sesuatu yang dia tidak bisa buktikan, nah itu yang menjadi masalah. Terlepas dari sederet kisruh yang kini terjadi di luar ruang sidang, keyakinan Andre Taulani untuk berpisah dengan sang istri nampaknya sudah bulat. Meskipun terhitung sudah 3 kali dipaksa gigit jari, lantaran gugatan cerainya gugur di pengadilan, Andre masih bersikeras dengan melayangkan gugatan keempat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya, perceraian mereka terus menemui hambatan. Akibat perilaku pihak Erin yang terus mempersoalkan tiap masalah serta memilih untuk tidak hadir dalam persidangan. Namun, semua itu tampak tidak sedikit pun melunturkan keseriusan Andre untuk mengakhiri kisah rumah tangga yang hampir genap berusia 20 tahun.
Oh, kalau prosesnya kan seperti kita ketahui ya, mulai dari Tiga Raksa sampai dengan sampai dengan ke sini ya, khususnya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, ya cukup sangat serius Pak. Kameramen. Makanya kan di sini di Pengadilan Agama Jakarta Selatan sesuai dengan apa yang sebelumnya pernah di Tiga Raksa, kewenangannya adalah kewenangan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan, makanya Pak Haji serius mengajukan ke sini. Ya ini mungkin yang terbaik ya, karena keputusan kan tidak diambil secara mendadak. Tentu sudah dipikirkan matang-matang dan tentu juga sudah mengalami proses yang namanya saling berdiskusi gitu ya. Jadi gini, ini kan terkait proses persidangan ya, perceraian ini kan mau itu perceraian, mau itu mungkin apa, ini kan perdata khusus ya, ini kan masalah rumah tangga perceraian atau mungkin perdata umum gitu kan. Intinya dalam proses persidangan itu bukan karena rame di media sosial terus berdampak terhadap proses tersebut. Intinya dalam proses persidangan itu ya sebagai penggugat, selama dia bisa membuktikan apa yang menjadi dalil-dalilnya, sebenarnya nggak masalah dengan adanya mungkin permasalahan yang ramai di media sosial yang menjadi pemberitaan. Intinya yang terpenting dalam pembuktian masuk ke substansi perkara aja gitu. Ya sebenarnya ini kan sebelum menempuh jalur hukum ya toh, tentunya kan setiap pihak yang bermasalah itu kan bisa melakukan mediasi ya secara baik-baik, cari alternatif dari win-win solution, kira-kira yang terbaik seperti apa kan gitu ya. Kalau selama masih bisa dipertahankan rumah tangga mereka ya pertahankan, karena sudah bukan apa ya, kita harus mengikuti ego kita, karena apalagi berumah tangga itu kan sudah lama itu si Andre sama si Erin, apalagi anak-anaknya sudah gede gitu kan. Selama para pihak baik si Andre ataupun si Erin itu masih bisa berkaca diri atau introspeksi, bisa menyadari kesalahan masing-masing sehingga akhirnya menutup kesalahan di masa lalu sehingga memperbaiki untuk kedepannya lebih baik, itu malah justru bagus gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.